nggak selevel. Kalau ngelihat orang yang lebih dekil dikit gitu, wah nggak boleh, kita nggak boleh. Kalau ngelihat orang yang kelihatannya lebih lower gitu ya, waduh mereka langsung mulai menghindar. Mereka cuma mau main sama lingkup mereka sendiri. Nah, cuma hari itu hebatnya, Simon, si orang Farisi, berhasil mengundang Yesus yang pada masa itu sangat terkenal. Kenapa terkenal? Ya bisa dibayangin, setengah sinagoga itu pindah semua ikutin Yesus. Jadi kalau hari itu kita, kalau di sana kan agama orang Yahudi itu bilangnya bukan gereja tapi sinagoga gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di sinagoga itu begitu tahu itu Yesus, mereka selalu ngikutin Yesus gitu. Nah itu kan berarti kan akibatnya apa? Berkurang persembahannya bukan? Jadi biasanya kolektanya ke sinagoga, sekarang kolektanya pindah loh. Ya kan, ngikut Yesus gitu, mereka memberi berbagi gitu. Jadi itu membuat orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu makin gak suka, terutama imam-imam kepala. Namun orang Farisi itu gak suka sama Yesus karena Yesus itu suka menegur mereka. Karena pengajaran orang Farisi itu terlalu mengada-ada dan terlalu berat. Contoh ya, orang Farisi nggak setuju kalau Yesus ngomong begini, kalau kamu ditampar pipi kiri kamu, berikan pipi kanan kamu. Oh, buat orang Farisi, kita kan ada yang kayak gitu. Kita adanya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nggak ada tuh, ditampar yang sini kasih yang sini, enak aja. Nah lalu Tuhan Yesus itu pernah menegur mereka, dibilangnya gini, kamu tuh lebih pentingin persembahan duit, tapi pemeliharaan kepada orang tua kamu nggak pernah kamu perhatiin. Kamu cuman mikirinnya tuh untuk kasih persembahan, tetapi itu pun sebenarnya belum tentu kamu kasih semua. Lalu disindir lagi sama Yesus, kamu ini kayak kuburan. Waduh, coba ya kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau zaman begini ada pendeta, bisa ngatain pendeta orang misalnya kayak gitu. Kamu ini kayak kuburan. Waduh, hebat banget ya. Yesus waktu itu tegur langsung, kamu ini kayak kuburan. Depannya dilabur, dalamnya tuh busuk, bangke semua. Kamu kalau cuci piring gitu yang dicuci luarnya doang. Dalamnya tuh nggak pernah dibersihin, padahal dalamnya itu penuh dengan keserakahan kamu. Maka orang Farisi nggak suka sama Yesus. Tapi mereka nggak berdaya karena jemaat atau rakyat itu selalu berbondong-bondong ngikutin Yesus. Hari itu Simon undang Yesus datang ke rumahnya. Lalu Simon mengundang ke semua orang Farisi teman-temannya. Nah bisa dibayangkan, berada di satu pesta yang kita tuh nggak diterima di pesta itu. Kita kayak ngerasa asing di pesta itu. Bisa ngerasain bahwa ketika kita datang nggak ada yang kita kenal, terus udah kita nggak kenal, orang-orang yang ada itu nggak menyambut kita. Nah, dimanapun Yesus duduk, Yesus hanya akan menjadi sorotan. Pada masa itu, kalau yang namanya datang pesta, duduknya nih nggak kayak sekarang nih Bapak Ibu, nggak duduk macam Bapak Ibu begini, kakinya ke depan, bukan begitu. Pada masa itu, kalau yang namanya kita pesta atau datang ke rumah orang, mereka akan duduk itu seperti bersandar pada satu sisi. Nah, supaya saya Yesus, tapi kalau saya minta tolong boleh nggak? Boleh nggak saya minta tolong sama Bapak? Boleh ya. Kalau Bapak boleh kan? Maju ke depan. Oke, kalau begitu saya coba jelasin posisi duduknya ya. Jadi pada masa itu orang tuh duduk bersandar, tangannya tuh dia begini. Lalu dia akan berbaring sama seluruh sisi kirinya. Kakinya itu nggak berdiri duduk di depan begini, tetapi selonjor ke atas. Paham ya maksud saya ya? Oke. Nah pada waktu duduknya seperti itu, kemudian apa yang terjadi? Di pesta yang eksklusif itu, di mana isinya orang Farisi, tidak boleh ada satu
manusia pun yang namanya wanita nggak boleh, karena itu pesta eksklusif. Tiba-tiba bacaan kita, boleh mundurin dulu kan? Bacaan kita itu ngomong bahwa itu yang namanya perempuan datangnya ngomong, lalu labelnya adalah berdosa. Wanita berdosa. Kenapa dia disebut wanita berdosa? Karena dia mencari uang dengan cara menjual tubuhnya. Pada masa dulu, perempuan-perempuan itu nggak bisa tampil berbisnis macam sekarang. Jadi apa yang bisa mereka dagangkan, kalau mereka nggak punya modal tapi mereka butuh uang, mereka akan dagang tubuhnya. Dan memang hal itu dianggap satu dosa. Namun pelacuran pada masa itu dianggap ya oke lah, karena nggak ada yang kamu bisa jual, kamu boleh jual tubuh.